Halo teman-teman semua, kembali berjumpa dengan saya Ricky Octavianus di channel Bimba Ultra. Di hari yang bagus ini, kali ini saya ditemani oleh seorang teman baru. Jika pada video sebelumnya saya ditemani sama si Putih, maka pada video kali ini saya ditemani oleh namanya siapa ya? Si Coklat. Si Coklat. Dan topik kita pada hari ini adalah suhu. Nah, suhu itu apa teman-teman? Udah ada yang tahu? Suhu itu merupakan panggilan kita kepada guru kungfu. Oh ya, enggak ya, garing, kayaknya garing. Cut, jelek. Oke, jadi suhu itu merupakan besaran yang menyatakan panas atau dinginnya suatu benda. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu dinamakan termometer. Termometer ini teman-teman, jenisnya banyak banget. Lebih dari 10, banyak banget. Tapi yang akan kita bahas pada bab kali ini itu nggak terlalu banyak, hanya sekitar 4 termometer. Apa aja mereka berempat? Yuk kita lihat. Berikut ini merupakan beberapa contoh termometer yang akan saya jelaskan kepada kalian nantinya. Pada contoh kali ini, saya akan menggunakan termometer yang digunakan untuk mengukur air. Artinya apa? Setiap titik didih dari termometer di bawah ini itu merupakan besarnya suhu yang akan tercatat pada termometer ketika melakukan pengukuran pada air yang sedang mendidih. Dan setiap titik beku pada termometer di bawah ini itu merupakan besarnya suhu yang akan tercatat pada termometer ketika melakukan pengukuran pada es batu yang sedang mencair. Kita mulai ya. Termometer pertama merupakan termometer Celcius. Termometer Celcius memiliki titik didih 100 derajat Celcius dan titik beku 0 derajat Celcius. Lalu termometer kedua disebut termometer Reaumur. Termometer ini memiliki titik didih sebesar 80 derajat Reaumur dan titik bekunya 0 derajat Reaumur. Lalu kita sekarang melihat ke termometer ketiga. Termometer ketiga disebut termometer Fahrenheit. Termometer ini memiliki titik didih 212 derajat Fahrenheit dan titik bekunya 32 derajat Fahrenheit. Sekarang kita lihat termometer keempat. Termometer keempat disebut termometer Kelvin. Termometer Kelvin memiliki titik didih 373 derajat Kelvin dan titik bekunya 273 derajat Kelvin. Setelah kalian mengetahui beberapa jenis termometer yang akan kita gunakan pada bab kali ini, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengkonversi dari suatu termometer ke termometer yang lain. Jadi misalnya kita mengonversi dari termometer Celcius ke termometer Reaumur misalnya, atau sebaliknya. Sebenarnya teman-teman, caranya amat sangat mudah. Saya tekankan di sini itu sama sekali tidak susah. Selama kalian paham dengan beberapa aturan yang nanti akan saya jabarkan, saya jamin 100% kalian pasti bisa. Seperti apa peraturannya? Yuk kita lihat sama-sama. Berikut ini merupakan beberapa peraturan yang wajib untuk kalian pahami dengan baik jika kalian ingin dapat mengkonversikan suhu dengan baik. Aturan pertama itu adalah kalian wajib untuk menghafal nilai perbandingan dari masing-masing termometer. Dalam hal ini termometer Celcius bernilai 5, termometer Reaumur bernilai 4, dan termometer Fahrenheit bernilai 9. Peraturan nomor 2 itu berarti jika kita mengkonversikan suatu suhu menuju ke Fahrenheit, misalnya dari Celcius ke Fahrenheit, atau dari Reaumur ke Fahrenheit, ataupun dari Kelvin ke Fahrenheit, maka kita harus melakukan proses hitung terlebih dahulu. Lalu pada hasil akhirnya kita tambahkan 32. Sekarang kita lihat aturan nomor 3. Jika kita mengkonversikan dari Fahrenheit menuju ke suhu yang lain, misalnya dari Fahrenheit ke Celcius, Fahrenheit ke Reaumur, atau Fahrenheit ke Kelvin, maka langkah pertama adalah kita harus terlebih dahulu mengurangkan nilai dari Fahrenheit tersebut dengan 32. Lalu kita baru hitung. Jadi kebalik ya. Peraturan nomor 4. Rumus hitung yang digunakan untuk mengkonversi satuan suhu itu adalah perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikali suhu yang diketahui. Itulah gunanya perbandingan ini, kalian harus hafal.
Peraturan nomor 5. Kelvin hanya dapat berurusan langsung dengan Celcius. Jadi jika kalian mengkonversikan satuan Kelvin menuju ke reaumur misalnya, maka langkah pertama adalah kalian harus mengubah Kelvin tersebut menuju ke Celcius terlebih dahulu. Lalu baru dari Celcius kita ubah ke reaumur. Oh iya teman-teman, untuk yang rumus ini dari mana saya dapatnya, ataukah saya ngarang atau simsalabim, kalian bisa lihat di Instagram saya @bimbaultra. Di sana saya akan jelaskan secara logikanya dari mana rumus ini berasal. Oke, saya tunggu ya teman-teman, jangan lupa. Setelah kalian cukup paham tentang peraturan-peraturan tadi yang saya jabarkan, sekarang ayo kita uji pemahaman kalian dengan mengerjakan soal-soal di bawah ini. Kita lihat soal nomor 1. 100 derajat Celcius sama dengan berapa derajat reaumur? Untuk soal nomor 1, kita harus ingat peraturan nomor 4 yang tadi, di mana rumus perhitungannya adalah perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikali suhu yang diketahui. Dalam hal ini, perbandingan yang ditanya itu merupakan reaumur, berarti 4 reaumur ya. Per perbandingan yang diketahui Celcius yaitu 5 dikali suhu yang diketahui 100. Dari sini kita dapat angkanya adalah 80 derajat reaumur. Mudah ya, simple. Sekarang kita lihat contoh soal nomor 2. 100 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Kita harus ingat dengan peraturan nomor 2, di mana apabila ada suatu satuan suhu yang lain mau dikonversikan ke arah Fahrenheit, maka kita setelah melakukan perhitungan harus menambahkan 32 di akhir. Dalam hal ini rumus yang digunakan masih sama, yaitu perbandingan yang ditanya atau Fahrenheit yaitu 9 per perbandingan yang diketahui Celcius yaitu 5 dikalikan suhu yang diketahui. Kita dapat jawabannya 180 derajat. Jangan lupa kita harus menambahkan 32 karena kita mengkonversikan Celcius menuju ke Fahrenheit. Didapatkan jawaban akhir 212 derajat Fahrenheit. Sekarang kita lihat contoh soal nomor 3. 212 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Celcius? Secara logika ini kan tinggal dibalik doang ya. Berarti harusnya jawabannya 100 derajat Celcius. Kita buktikan. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus ingat peraturan nomor 3 tadi, apabila kita mengkonversikan dari Fahrenheit menuju ke satuan suhu yang lain, langkah pertama adalah mengurangkannya dengan 32 terlebih dahulu. 212 kita kurangi 32, dapatlah 180. Lalu kita hitung dengan rumus yang seperti ini. Yang ditanya berarti Celcius 5 per yang diketahui 9 Fahrenheit dikali suhu yang diketahui. Didapatkan hasilnya 100 derajat Celcius. Soal berikutnya yang nomor 4, 27 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Kelvin? Untuk menjawab soal ini, kita harus ingat dengan peraturan nomor 5 pada peraturan yang sudah tadi saya jabarkan. Di mana isi peraturan nomor 5 itu menyatakan rumus untuk mengkonversi dari Kelvin menuju Celcius dan juga sebaliknya. Di mana persamaannya adalah Kelvin sama dengan Celcius plus 273 derajat. Celcius kita masukkan 27 derajat ditambahkan dengan 273 derajat. Didapatkan jawaban akhir 300 derajat Kelvin. Nah sekarang soal nomor 5, 6, dan 7 itu kalian kerjakan di rumah. Jika kalian tidak bisa mengerjakannya, pantengin terus Instagram @bimbaultra. Karena nantinya saya akan memposting jawaban dan pembahasan dari ketiga soal ini. Akhirnya kita sudah berada pada penghujung video kali ini. Gimana? Materi mengenai suhu ternyata tidak sesulit yang dibayangkan, bukan? Ternyata perhitungannya merupakan perhitungan yang simple aja, yang sederhana. Tidak ada perhitungan-perhitungan yang terlalu rumit dan menyusahkan.
Teman-teman jangan lupa kerjakan PR-nya. Dan apabila kalian merasa stuck, merasa bingung, kalian bisa cek Instagram @bimberultra. Karena di sana nantinya akan di-post jawaban mengenai latihan PR kalian itu. Oke, akhir kata saya Ricky Octavianus. Terima kasih.